Three, two, one. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi. Baik, langsung saja untuk mengenal aku ya. Dipimpin doa terlebih dahulu sebelum masuk ke pembelajaran. Dipersilakan. Baik Pak. Untuk semuanya, sebelum kita mulai belajar hari ini, apa yang kita berdoa menurut agama dan saya masih berdoa. Baik, setelah berdoa kita absen terlebih dahulu ya. Pada Bapak Satifri, apakah hadir? Hadir Pak. Mutiara? Teman-teman yang lainnya pada kemana? Oh, teman-teman yang lainnya sakit. Oke, terima kasih. Nah, berhubung teman-teman yang lainnya pada sakit, kalian berdua mungkin bisa jaga kesehatannya gitu, karena kesehatan itu mahal. Terus juga mencegah lebih sulit daripada mengobati. Maka dari itu jangan sampai kalian sakit seperti itu. Dan ketika kalian sakit, yang rugi diri kalian sendiri seperti itu. Mungkin untuk minggu lalu materi apa aja yang telah kalian pelajari? Teks naskah drama. Untuk teks naskah drama ini apa aja yang kalian tahu? Kalau menurut saya, teks naskah drama itu teks yang menggambarkan tentang kehidupan atau watak dari seseorang dan melalui tingkah laku atau acting dan ditampilkan atau dipentaskan. Baik. Ada lagi? Boleh nambahin nggak Pak? Silakan. Kalau setahu saya sih, ingat saya untuk teks drama itu sendiri punya ciri-ciri apa? Nah di situ tuh ada konflik sama dengan penyelesaian juga Pak. Seperti itu. Baik. Bagus ya, kalian sudah memahami materi apa yang kalian pelajari sebelumnya. Kira-kira untuk hari ini kita mempelajari dan masuk ke materi teks eksplanasi. Mungkin di sini apa sih itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian teks eksplanasi, yang kedua ada tujuan teks eksplanasi, yang ketiga itu ada ciri-cirinya, keempat itu struktur, kelima contoh teks eksplanasi, dan yang keenam itu adalah langkah-langkah membuat teks eksplanasi. Di sini kita masuk ya ke bagian pengertian. Untuk pengertian teks eksplanasi sendiri ada merupakan teks yang berisi tentang proses bagaimana kejadian-kejadian yang ada di alam, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi kejadian tersebut pasti memiliki penyebab dan harus mengetahui dengan baik apa yang menjadi sebab, proses, hingga akibatnya. Terus di sini ada tujuan teks eksplanasi. Tujuan utamanya itu untuk memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca agar dapat memahami suatu fenomena yang akan terjadi. Nah, jadi selalu ada gitu informasi-informasi tentang bencana alam. Mungkin seperti itu.
Di sini ada ciri teks eksplanasi. Ada 5 poin yang dijelaskan di sini. Yang pertama itu ada teks eksplanasi memiliki informasi yang dimuat berdasarkan fakta-fakta. Yang kedua ada dalam teks eksplanasi ini akan dibahas sebuah fenomena yang memiliki sifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, teks eksplanasi juga memiliki sifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi para pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, teks eksplanasi menggunakan kata penanda urutan. Dan yang terakhir ada biasanya teks eksplanasi ini akan terfokuskan pada hal yang umum, bukan partisipan manusia, seperti misalnya informasi tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya, seperti itu. Di sini yang keempat ada struktur teks eksplanasi, yang dimana ada 3 poin. Yang pertama itu ada pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan yang terakhir itu yang ketiga ada interpretasi. Untuk pernyataan umum di sini menjelaskan tentang gambaran umum dari sebuah peristiwa alam. Poinnya bisa mengangkat tentang berbagai proses fenomena atau peristiwa alam tersebut yang terjadi. Terus untuk urutan sebab akibat berisi tentang detail penjelasan proses mengenai terjadinya suatu peristiwa yang berurutan. Yang ketiga, bagian ini berisi tentang ulasan atau kesimpulan dari topik yang akan dibahas. Seperti itu. Nah, di sini lanjut ya. Ada contoh teks eksplanasi yang bertemakan fenomena alam. Terus di sini ada gempa Aceh. Mungkin di sini sebelum dibacakan kalian juga perlu perhatikan juga mengenai struktural dan juga urutan-urutan yang kalian tulis juga gitu. Mungkin bisa langsung saja akan dibacakan oleh kalian. Silakan. Mau nanya Pak sebelumnya? Ya, Bacanya itu kita perlu berdiri apa di sini? untuk membacakannya cukup duduk saja ya. Membacakan Pak contoh teks eksplanasi yaitu tentang fenomena alam gempa Aceh. Jadi saya membaca di teks yang pertama itu gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh tanggal 2 Desember 2004 pada pukul 17.38 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Dampak kerusakan itu meliputi Aceh, Sumatera Utara, Pantai Barat, semenanjung Malaysia, Thailand, Pantai Timur India, Sri Lanka, bahkan sampai Pantai Timur Afrika. Sebagai dalam paragraf ini itu dikatakan sebagai pernyataan umum. Yang kedua itu gempa ini mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9.0 Richter ya, dan korban tewas mencapai 183, 100 sampai 14.000 orang hilang dan 1.126.900 itu kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami itu merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Oke, jadi yang selanjutnya adalah lanjutan dari teks sebab akibat. Indonesia gempa menelan lebih dari 126.000 korban jiwa, puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di kawasan Mulabo dan Banda Aceh di ujung Sumatera. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami, sedangkan untuk korban jiwa disebabkan oleh tsunami yang menghantam kawasan pantai barat Aceh dan Sumatera Utara. Itu masih sebab akibat. Selanjutnya ada interpretasi.
gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi itu bergetar. Sudah Pak? Nah, setelah kalian membacakan ya, di sini tadi ada struktural yang mana ada pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan yang terakhir itu interpretasi. Mungkin untuk yang struktural ini ya sesuai dengan yang dimaksud dari struktur tersebut seperti itu. Terima kasih kepada Bapak dan Mutiara yang sudah membacakan contoh dari teks eksplanasi ini. Nah, mungkin untuk lanjut ya. Di sini ada langkah-langkah membuat teks eksplanasi. Yang pertama itu kita harus menentukan tema tulisan. Nah, sebelum kita lanjut ke pembuatan teks eksplanasi, kita harus menentukan tema dulu. Seperti itu. Terus yang kedua itu mengumpulkan bahan tulisan, yang dimana kita harus mencari data-data yang valid dan relevan, data-data yang valid agar berita yang akan kalian tulis itu bisa relevan dan valid gitu. Seperti itu. Terus di sini sesudah kalian mengumpulkan bahan-bahan ataupun data yang kalian siapkan, di sini ada membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan di sini yang sudah dijelaskan tadi, yang dimana ada beberapa struktur ya, agar kalian juga dapat memahami. Dan yang keempat ini ada mengembangkan tulisan. Mengembangkan tulisan ini ya bisa kalian kembangkan seperti itu. Oke, untuk materinya sudah selesai ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada kalian, untuk disilakan. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa bertanya Pak? Ya silakan Bapak. Oke, mungkin dari saya sih sebenarnya nggak terlalu jauh ya, cuma pengen ini aja sih, kayak pastikan kembali gitu, apakah dari teks eksplanasi yang Bapak jelaskan ini itu termasuk dalam suatu tulisan atau bukan Pak? Karena ditakutkan yang bukan tulisan gitu, ini yang sebatas kayak report teks atau seperti itu Pak. Oke. Jadi kenapa saya menanyakan untuk memastikan kembali? Ya, ini hanya memastikan aja ya. Ini bisa saya jawab untuk pertanyaan tadi. Mengapa teks eksplanasi itu berdasarkan dengan tulisan seperti itu? Ya, mungkin untuk jawabannya itu teks eksplanasi itu tulisan yang berisi mengenai proses mengapa dan bagaimana. Seperti itu, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan lainnya yang dapat terjadi. Mungkin seperti itu. Berarti tulisan ya Pak? Ya, seperti itu. Apakah cukup jelas? Yes, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya Pak. Ya silakan. Jadi dalam membuat teks eksplanasi itu kan kita butuh informasi ya, informasi. Nah, dan informasi yang terdapat pada teks eksplanasi itu biasanya atau umumnya ditulis berdasarkan apa ya Pak? Apa kita boleh ngambil asal info dari orang, atau terus kita tulis di teks, atau sepengetahuan kita aja, bagaimana ya Pak? Oke. Untuk jawabannya itu sama ya seperti yang tadi yang sudah dijelaskan juga, yang dimana mengenai berisikan mengenai proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, terus budaya dan lainnya yang dapat terjadi. Terus untuk tadi ada sedikit tambahan dari jawaban dari pertanyaan Naufal, itu untuk informasi dalam teks eksplanasi ditulis berdasarkan fakta dan realita, karena kita mencari data itu harus yang valid gitu biar sesuai dengan apa yang kita tulis. Mungkin seperti itu apakah dapat dipahami?
Cukup Pak. Baik, terima kasih kepada kalian semua yang sudah bertanya. Mungkin sebelum kita sudahi, saya akan memberikan kalian tugas. Tugasnya itu kalian bisa membuat teks eksplanasi dan terserah kalian mau mengambil apa seperti itu, dan untuk pengumpulannya itu bisa di besok hari. Apakah cukup untuk pengumpulannya? Waktu pengumpulannya? Sebenarnya Pak, kenapa nggak di pertemuan saya Pak? Kenapa harus besok? Oh, berarti bisa kita pertimbangkan sekarang ya, mungkin biar mempermudah dan mempersingkat waktu kalian untuk di minggu depannya itu, di pertemuan selanjutnya. Dan perlu kalian ingat ya, perlu kalian perhatikan juga dalam penulisan nanti. Takutnya ada beberapa di antara dari kalian itu salah dalam penulisannya. Jikalau ada yang tidak kalian pahami, bisa langsung tanyakan saja kepada saya ataupun kepada ketua kelas kalian seperti itu, dan ketua kelas kalian bisa disampaikan kepada saya sendiri. Mungkin seperti itu. Dapat dipahami untuk tugasnya, anak-anak? Ya Pak. Ya. Mungkin materi yang kita pelajari ini sudah selesai, dan kalau baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh kalian. Untuk disilakan. Semua karena tadi kan di awal itu ada bacaan yang lebih baik, bacaan yang lebih baik, apa baiknya di juga ada bacaan lain. Jadi boleh baca doa sesuai agama dan percaya masing-masing, berdoa dan berserah. Doa dibuka, saya keluarkan ke Bapak. Ya.